pendaftaran oleh industri. Bagaimana cara industri mendaftar dalam program SMK PK skema pengadaan dukungan. Jadi pertama kali industri nanti kita arahkan untuk mengakses di laman https://smkpk.kemdikbud.go.id/industri. Nah, di sini nanti ada sekilas gambaran terkait alur nanti yang akan dilalui oleh industri. Ya, nanti mungkin dari Bapak Industri nanti bisa melihat dari aplikasinya. Jadi nanti alurnya adalah pertama kali adalah sekolah mendaftar. Nah, nanti begitu sekolah sudah selesai mendaftar sebagai SMK PK, nanti selesai atau dalam progres sudah langsung bisa terdeteksi ya untuk masuk ke daftar pilihan industri untuk diajukan kerjasamanya. Jadi nanti industri hanya dapat memilih SMK yang sudah mendaftar atau dalam progres mendaftar SMK PK seperti itu. Bagi sekolah-sekolah yang belum mendaftar, nanti industri tidak akan dapat memilih SMK tersebut, tetapi industri mungkin dapat memberikan informasi dengan melihat di salah satu menu industri nanti untuk mengajak kerjasama, atau mungkin bisa menghubungi atau melihat profil sekolah tersebut untuk diajak kerjasama seperti itu. Nanti alur sekilasnya dia itu adalah setelah industri memilih SMK-nya, nanti industri harus membuat rencana anggaran kegiatannya seperti apa. Nanti kita sudah siapkan tadi template rencananya, komponennya apa saja. Nanti industri tinggal breakdown mau mengintervensi di komponen yang mana. Nanti dari situ nanti jika sudah selesai membuat rencana anggaran, nanti industri akan otomatis sistem akan mengajukan kerjasama ke SMK tersebut. Nah, nanti di SMK nanti ada sebuah proses konfirmasi apakah SMK menyetujui atau tidak seperti itu. Jadi harapannya mungkin nanti sambil mengimbangi proses approval tadi yang dilakukan oleh SMK, industri bisa berkomunikasi di luar sistem sambil mengingatkan SMK-nya kalau industri tersebut sudah melakukan perpindahan kerjasama. Selain itu mungkin sistemnya juga nanti akan membantu memberikan email dan memberikan notif ke SMK, tapi tetap mungkin ada sedikit komunikasi di luar sistem sehingga nanti proses akan jauh lebih cepat. Kemudian lanjut, saya langsung jelaskan detailnya ya. Oke. Nah, ini adalah form pendaftaran yang ada di industri. Nanti pertama kali sebelum industri bergabung di SMK skema pengadaan dukungan, industri harus mendaftar terlebih dahulu. Nanti mengisi form daftar seperti ini. Ini yang dapat diakses di SMK PK Kemdikbud.go.id/industri. Nanti silakan diisi jenis industrinya apa, nama industrinya apa, alamatnya. Nanti juga ada naruh hubungnya, jabatan hubung, serta nomor HP aktif. Ini sebagai bukaan kontak kami. Nanti mohon dilengkapi juga terkait email sama passwordnya. Ini akan digunakan untuk login ke dalam sistem aplikasi Takola. Nanti apabila Bapak Ibu industri sudah berhasil login, akan digunakan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan setelah Bapak Ibu industri login ke dalam aplikasi Takola. Nanti kemungkinan akan ada 3 menu. Yang sekarang di saya masih ada 2 menu. Nanti ada satu lagi menu, yaitu menu untuk melihat profil sekolah. Tapi intinya adalah 2 menu ini. Itu yang pertama, menu data industri. Di sini nanti Bapak Ibu industri harus melengkapi profil dari industrinya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ada edit data, tombol edit data, silakan diklik. Untuk melengkapi data tersebut bisa masukkan di form edit data ini. Juga ada kelengkapannya. Di sini kelengkapan di sini adalah pencapaian persyaratan data wajib yang harus dilengkapi oleh industri seperti itu. Kemudian di sini juga ada tanda tanya. Ini artinya untuk mengecek apakah ada data wajib yang dilengkapi oleh industri. Saya agak cepat ya. Jadi, ini adalah form kelengkapan industrinya yang tadi diklik di tombol edit data seperti ini. Nanti silakan dilengkapi. Dan di sini saya perlu tekankan adalah terkait kolom wajib pilihan, itu terkait nomor registrasi Kadin atau nomor IP dan atau nomor SIU seperti itu. Nanti silakan diisi. Ini adalah komponen wajibnya, wajib pilihan. Ini seperti ini saja atau saja atau masih semacam lain. Kemudian nanti dilengkapi juga data lainnya dari skala usaha, alamat kantor, juga ada jejaring sosial, Facebook, Twitter, Instagram seperti itu. Kita bisa mudah untuk memverifikasi. Ada logo website dan juga ada bidang usaha. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah menu selanjutnya, yaitu menu untuk rencana bisnis. Nah, di sini di menu ini adalah menu di mana industri dapat memilih SMK yang akan diajak kerjasama. Ini seperti ini. Nah, ini adalah contoh datanya sudah terisi. Jadi nomor 1 ini adalah misalnya saya sebagai industri saya memilih SMK 1, jenis kerjasama dari lini produksi, jumlah komoditas sama ada 1, nilainya adalah 1M,
yang sudah diverifikasi oleh sekolah. Nanti Bapak Ibu industri jika baru memulai, ini pasti kosong. Nanti silakan tekan tombol buat baru ini, klik buat baru, dan akan dimunculkan form pengisian kerjasama seperti itu. Dan ini juga ada alur keseluruhan, ini nanti Bapak bisa melihat alur seperti apa. Ini yang saya tampilkan di slide awal tadi, yang diagram alir tadi. Nanti bisa melihat alurnya apa saja yang harus dilewati oleh institusi itu. Oke, selanjut kita akan coba buat baru, buat kerjasama baru. Nanti di sini ada formnya seperti ini. Setelah diklik tombol buat baru akan muncul semua form seperti ini. Dan di sini ada nama sekolah, nanti silakan diketikkan NPSN-nya atau nama sekolahnya. Tapi kalau saran saya lebih baik jika Bapak Ibu sudah mengenal SMK tadi bisa meminta NPSN sekolahnya, karena di penamaan nama pelaku sekolah itu di daerah itu bisa bervariasi. Ada yang mencantumkan nama wilayahnya, ada yang cuma misalnya SMK 07 seperti itu aja. Jadi juga seperti itu. Jadi nanti mohon diketikkan saja NPSN-nya, atau mungkin jika ingin lebih detail, Bapak Ibu tidak mengetahui NPSN-nya bisa melihat menggunakan fitur cari SMK. Di sini Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan lokasi atau wilayah SMK dengan nama SMK-nya, itu lebih spesifik. Misalnya di Semarang, itu penamaannya itu kadang SMK 01, SMK 07 sudah tidak ada Semarang apa nama wilayahnya di nomenklatur SMK-nya seperti. Jadi silakan diekspor saja nanti di sini terkait pemilihan SMK-nya. Nanti setelah memilih SMK, Bapak Ibu juga akan diminta untuk mengisi jenis kerjasamanya, judul rencana bisnis seperti apa, misalnya rencana pembuatan apa gitu. Nanti di sini diuraian singkat juga diisikan terkait uraian singkat seperti apa kerjasama yang akan dilakukan bersama SMK tersebut. Gitu. Kemudian setelah sudah selesai, tekan tombol simpan yang ada di pojok kanan bawah ini, simpan dan lanjutkan ke titik rencana aksi dan bisnis selesai. Next, nah di sini Ibu akan disajikan form pembuatan rencana kegiatan yang tadi disampaikan oleh Bu Bin tadi di awal. Nanti silakan di breakdown, nanti ada beberapa komponen seperti ini. Dan silakan di breakdown. Misalnya saya akan membuat kegiatan baru di bawah pekerjaan penjelasan kurikulum. Silakan di tombol tambah ini. Silakan dimasukkan detailnya seperti apa, simpan. Nanti akan muncul otomatis anakan di bawahnya seperti ini. Silakan diekspor seperti apa kerjasama yang akan dibuat dengan SMK tersebut. Dan form ini bisa diedit sewaktu-waktu ya, bisa sewaktu-waktu. Misalnya selama pendaftaran belum selesai, bisa apabila ada perbaikan silakan diperbarui, tidak apa-apa. Jadi misalnya, nyata kemarin saya kelupaan di komponen guru tamu saya belum masukkan, atau di guru tamu saya salah terkait jumlah kuotanya atau nilainya, silakan diperbarui, masih bisa. Gitu. Walaupun bersama ini sudah diukur oleh sekolah, tetap bisa diperbarui selama belum masa pendaftaran masih belum berakhir, yaitu sampai tanggal 30 Januari 2024. Di sini juga ada tombol hapus. Jika mungkin nanti Bapak salah memasukkan subkomponen atau komponen kegiatannya, silakan dihapus di tombol silang ini. Atau jika ingin mengedit atau mengubah ketika mengedit tanpa menghapus datanya, silakan tombol pen seperti ini. Ini akan mengubah isian dari komponen tadi. Di sini ada angka-angkanya, nanti silakan diketikkan berapa jumlahnya, kemudian satuannya apa, terus harga satuan berapa, silakan dimasukkan di sini. Nanti kemudian di kolom B ini akan ada total yang otomatis terisi, sehingga nanti muncullah total rencana investasi yang diberikan ke SMK tersebut berapa seperti itu, akan muncul di bagian paling bawah. Nah, nanti apabila Pak Bu ingin melihat atau mereview kembali hasil kerjasamanya, nanti silakan diklik di bagian di menu awal tadi yang direkam tadi, yang di tabel ini, silakan diklik tombol lihatnya. Nah ini tombol lihatnya nanti akan muncul form seperti ini. Nanti kalau ingin merubah silakan klik tombol rubah, kalau ingin mencetak RAB-nya atau dari kegiatan tadi bisa klik tombol cetak RAB seperti itu. Nanti akan hasil cetak seperti ini. Nanti ini bisa di-share atau di-scan untuk dibagikan, untuk mungkin dikirimkan ke sekolahnya. Pak Bu, ini saya sudah membuat rencana bisnis, silakan ditindaklanjuti apakah diterima atau ditolak, atau perlu kita perbaiki, kita komunikasikan bersama seperti itu. Silakan dikomunikasikan saja. Kemudian nanti pada saat konfirmasi tadi, nah ini ada proses konfirmasi. Jadi ini adalah industri akan menerima email yang bisa tautan konfirmasi rencana bisnis. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh judul kerjasamanya. Nanti bisa dilihat di sini. Ini biasanya berlaku setelah sekolah mengupload dokumen rencana bisnisnya. Nanti silakan di-print di sini seperti itu. Karena pada saat sekolah mendownload form rencana bisnis di sistem, kemudian melengkapi isiannya seperti latar belakang, proyeksi kerjasama dan lainnya, nanti sekolah akan mengupload kembali ke sistem. Nah, nanti setelah mengupload ke sistem, otomatis sistem akan broadcast ke semua email industri tadi.
yang sama dengan sekolah tadi. Jadi industri industri akan menerima email seperti ini. Nanti silakan dicek dokumen rencana bisnis apakah sesuai dengan yang Bapak Ibu baca atau Bapak Ibu masukkan di dalam sistem, dan termasuk juga surat pernyataan apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, nanti silakan pada saat diklik link ini, link tautan informasi ini akan tahu seperti ini, nanti silakan disetujui atau ditolak seperti itu. Jika memang sudah benar, dilihat bisa diunduh dokumennya, dicek sudah benar, silakan setujui, kemudian dengan memberikan taraf. Jika memang ada perbaikan, silakan ditolak. Nanti otomatis sekolah akan mendapat notifikasi penolakan dan sekolah akan memperbaiki dan mengupload kembali dokumen rencana bisnis yang sudah benar. Tentunya jika setiap kali sekolah mengupload dokumen baru, otomatis semua industri akan diminta kembali untuk melakukan approval seperti itu. Sampai semua industri mengapprove dan dokumennya tersebut benar seperti itu. Dan ini adalah parafnya jika disetujui seperti itu. Dan ini adalah hasil konfirmasinya, berarti disetujui oleh PT ini pada jam sekian tanggal sekian seperti itu. Kemudian ini adalah profil sekolah, dan ini adalah menu yang kita siapkan bagi industri yang nyata belum mempunyai sekolah untuk diajak kerjasama ya. Nanti bisa melihat profilnya di sini, nanti Pak Bu bisa melihat mencari sekolah berdasarkan provinsi atau kompetensi kalian tertentu untuk melihat, oh nyata di sekolah ini saya ingin mencari jurusan ini di wilayah ini, silakan dicek di sini. Nanti silakan dilihat detail profilnya. Jangan menjadi profil seperti ini, Bapak industri akan dapat melihat nama SMK, kontak person, kemudian ruang apa saja yang ada di SMK tadi, kemudian gurunya usia gurunya rentang berapa sampai berapa, pendidikan gurunya sampai berapa, sampai SMK di wilayah SMK tadi seperti itu. Dan juga ada yang terpenting dari sini adalah terkait kompetensi atau konsep sekali yang dibuka di sekolah tersebut. Mungkin Bapak industri akan mencermati di sini. Misalnya ada Bapak Ibu industri tertarik dengan SMK ini, silakan ajukan penawaran kerjasama. Ini adalah bentuk kita pendekatan ya. Nanti selain Bapak Ibu juga bisa berkomunikasi di luar sistem, ini kita juga bantu ajukan. Nanti Bapak Ibu jika melakukan penawaran sama sini akan mencoba seperti ini. Sistem silakan diisi pesannya, pesan kerjasama seperti apa. Jadi silakan dicantumkan di checklist jika Bapak Ibu bersedia mencantumkan informasi dari Bapak Ibu yang dimasukkan di Takola pada saat pendaftaran, atau profil industrinya juga jika ingin dicantumkan di notifikasi nanti silakan dicentang juga. Nanti begitu Bapak Ibu sudah mensimpan ini atau mensimpan di pojok kiri atas, otomatis sistem akan mengirim email ke semua kontak penting di sekolah tersebut, mulai dari operator, waka sampai kepala sekolah, dan juga memberikan notif ke Takolanya. Dan nanti harapannya mungkin dengan ada itu sekolah bisa merespon dan mendaftar di SMPK, dan Bapak Ibu bisa memilih sekolah tersebut untuk diajak kerjasama seperti itu. Dan saya ingat kembali, nanti mungkin ini ada tool pembantu saja, mungkin lebih baik nanti didampingi dengan komunikasi di luar sistem seperti itu, karena proses jauh lebih cepat seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada bentuk contoh email yang dikirim ke kontak yang ada di sekolah, jadi kurang lebih akan seperti ini. Ini adalah email dari sistem dikirim ke sekolah setelah Bapak Ibu melakukan ajuan kerjasama. Kemudian saya lanjut ke bagian SMK, bagaimana cara SMK mendaftar di SMK di program SMK Pusat Unggulan ini. Nanti silakan bagi SMK silakan buka di SMK untuk garis Takola atau di alternatif di http://takola.smk.net. Silakan login menggunakan SSO yang ada di sebelah kanan ini berwarna kuning, atau jika nanti suatu saat mungkin ada kendala di SSO-nya atau mungkin SSO sedang down di Dapodiknya, bisa menggunakan kode registrasi Dapodik untuk masuk ke aplikasi Takola. Silakan masukkan di sini passwordnya. Bapak mungkin sudah familiar operator terutama terkait form ini. Silakan masukkan username, password yang akun operator yang masih aktif. Nanti jika sudah berhasil divalidasi oleh Dapodik, otomatis dia akan mengarahkan ke pilihan aplikasi. Ini adalah pilihan aplikasi yang ada di SMK. Nanti Bapak bisa mencoba mungkin berbeda satu aplikasi. Nanti silakan pilih yang aplikasi Takola SMK. Klik Takola SMK. Bapak Ibu akan dihasilkan form seperti ini. Ini berarti artinya Bapak Ibu sudah masuk dalam aplikasi Takola. Nanti form pendaftaran SMKPK tidak perlu masuk ke menu apapun karena sudah kita fokuskan di halaman utama. Silakan diisi di halaman utama, langsung ada form pendaftaran atau pengajuan SMK Pusat Unggulan tahun 2024. Silakan diisi form ini. Begitu. Nah, cara pengisiannya akan seperti ini. Nanti di setiap pertanyaan nanti akan ada tagging skema reguler atau SPD. Artinya di sini Bapak Ibu sebelum mendaftar sudah harus memutuskan nanti saya akan mendaftar sebagai dimasuk di skema reguler apa skema pemadanan dukungan dengan industri seperti itu. Karena nanti yang berpengaruh di setiap pertanyaan yang ditanyakan di sini. Jika muncul seperti ini skema SPD reguler atau SPD, berarti di sini Bapak Ibu jika mendaftar di kedua skema tetap harus menjawab pertanyaan ini seperti itu. Jika nanti di sini muncul skema reguler saja, berarti pertanyaan tersebut diperuntukkan bagi sekolah yang mendaftar untuk skema reguler.
Karena di sini muncul skema SPD saja, berarti bahwa itu peran tersebut diperuntukkan bagi sekolah yang mendaftar di skema SPD seperti itu. Ini adalah tekniknya. Reguler SPD berarti diisi semua. Kalau reguler berarti diisi hanya untuk SMK yang mendaftar di reguler saja. Kalau SPD berarti diisi untuk SMK yang mendaftar di skema pendidikan dukungan seperti itu. Dan sini juga ada petunjuk terkait pengoperasian formnya, nanti bisa dibaca detailnya seperti apa. Dan di sini juga ada tombol simpan. Nah, tombol simpan ini digunakan untuk menyimpan jawaban setiap kali Bapak Ibu selesai menjawab satu pertanyaan. Jadi setiap kali menjawab ini, langsung tekan tombol simpan. Langsung kemudian beralih ke navigasi nomor. Saya lanjut ke nomor 2, nomor 3, seterusnya seperti itu. Jadi setiap kali menjawab satu pertanyaan, ditekan tombol simpan. Untuk mengecek hasil simpan tadi berasal tidak atau gagal, mungkin silakan digunakan tombol hasil pengisian atau cetak. Silakan diklik ini, nanti untuk melihat, oh nyata tadi di pertanyaan nomor 1 saya nyata salah ngisi, oh nyata di pertanyaan nomor 2 saya untuk upload dokumen saya nggak salah ngupload dokumen, silakan diperiksa dokumennya, bisa dilihat di situ. Nanti apabila salah diisi kembali seperti itu. Tidak perlu ada hapus apapun, nanti silakan jika ada kesalahan jawaban atau kesalahan upload silakan diisi kembali di nomor tersebut seperti itu. Di sini ada nomor navigasi ini. Nah, nanti di sini juga ada tombol pertanyaan, informasi pertanyaan, juga ada petunjuk pertanyaan. Setiap pertanyaan nanti mohon dicermati terkait petunjuk pertanyaannya, karena ini adalah terkait guidance sebagaimana menjawab pertanyaan tersebut. Jangan sampai Bapak Ibu salah tafsir terhadap pertanyaannya. Jadi silakan dibaca petunjuk pertanyaan. Nanti di sini disampaikan terkait ukuran jenis file yang mau diminta seperti apa, atau jawabannya diharapkan seperti apa. Itu dibunyikan di petunjuk pertanyaannya, ada di paling bawah ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah contoh tadi ada jelaskan juga terkait taggingan untuk peserta sekalian. Ini pertanyaan nomor 1 ada tagging khusus di jurusan tertentu. Jadi yang pertama kali terkait peserta sekalian. Peserta sekalian ini adalah yang dimunculkan adalah hanya konsentrasi kalian dari kurikulum Merdeka saja. Karena memang yang kita fokus di sini adalah SMK yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi di sini hanya muncul konsentrasi kalian kurikulum Merdeka yang dibuka di sekolah sesuai dengan yang di sekolah di aplikasi Dapodik seperti itu. Makanya apabila tidak ada pilihan berarti waktu belum menerapkan kurikulum Merdeka, atau mungkin kurikulum Merdekanya baru kelas 10 dan itu masukkan jurusan baru, sehingga di Dapodik juga masih program kalian belum jurusan sehingga tidak terdeteksi di Dapodik jurusan baru seperti apa. Nah, silakan disebutkan juga di sini kita sampaikan juga daftar peserta kalian yang menjadi proyek di SMK PK tahun 2024, silakan dicocokkan di sini. Nomor 2 ini juga ada jawaban pertanyaan. Jika ini Bapak Ibu memilih konsentrasi kalian dengan tagging khusus, Bapak Ibu juga harus melampirkan menjawab pertanyaan ini. Baik skema reguler maupun SPD. Silakan diisi dukungannya, mungkin dari nomor di checklist. Misalnya saya memilih konsentrasi kalian khusus yang diusulkan mempunyai potensi mendukung wilayah yang di checklist, dilampirkan dukung-dukungnya, atau yang kedua memang juga dukung-dukungnya dan seterusnya. Silakan diisi. Nomor 3 ini adalah guru tersertifikasi kompetensi. Nah, silakan diisi di sini gurunya berapa guru yang sudah tersertifikasi kompetensi di jurusan yang Bapak Ibu ajukan. Saya kembali di jurusan Bapak ajukan. Jadi bukan semua guru di semua jurusan, bukan, tapi sesuai dengan jurusan diajukan. Dan nanti mohon yang attachment atau dokumen dilampirkan nanti adalah sertifikat masing-masing guru, bukan tabel list. Jadi bukan tabel list satu Pak A nanti tersertifikat di jurusan ini, bukan seperti itu, tapi langsung sertifikat dari Pak A tadi seperti apa. Bukan tabelis ya, saya bukan tabelis. Tadi adalah PDF yang berisi daftar sertifikat seluruh guru seperti itu. Sertifikat masing-masing guru seperti itu ya. Ke nomor 4 ini adalah kerjasama minimal pelaksanaan kurikulum dan praktek kerja lapangan. Ini diisi oleh kedua skema, kedua skema reguler dan SPD. Silakan diisi berapa mitra, 1 mitra, 2 mitra, 3 mitra, dan dilampirkan MOU-nya, MOU dengan industri tersebut. Kemudian maaf sebentar. Kemudian nomor 5 ini adalah memiliki rencana aksi. Nanti silakan di-download dulu sebelum buat rencana aksi, silakan di-download dulu isinya baru buat dokumen rencana aksinya. Jadi jangan asal mengupload dokumen ya, nanti mohon mengikuti kaidah atau kisi-kisi yang sudah dijelaskan atau sudah dilampirkan di petunjuk pengisian. Kemudian ini adalah RPS, memiliki ruang praktek RPS dan peralatan yang dapat digunakan untuk pembelajaran dengan kualitas sekalian yang dimiliki oleh SMK. Dan ini diisi bagi SMK yang mengajukan SMK skema reguler saja.
Nah, nanti Bapak Ibu jika mengajukan skema reguler silakan mengisi ini. Tapi jika mengajukan skema SPD tidak perlu mengisi ini. Seperti itu. Karena di sini tagnya hanya khusus untuk skema reguler saja. Oke, lanjut. Kemudian ini ada akreditasi, ini diisi oleh kedua belas skema, skema reguler maupun skema SPD. Silakan dipilih sekolah sekarang posisinya terakreditasi apa, A, B, C atau belum terakreditasi, dan juga wajib melampirkan dokumen sertifikat akreditasinya. Kemudian ini ada diperuntukkan bagi paling sedikit 216 siswa. Ini adalah siswa total, bukan siswa di KK tertentu, bukan, tapi siswa total. Silakan dipilih ya atau tidak. Kemudian tidak memiliki tunggakan, silakan dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala sekolah, silakan diupload di sini. Pastikan walaupun tidak menyediakan laporan bantuan di tahun sebelumnya. Kemudian tidak memperoleh bantuan DAK alokasi khusus fisik yang sama pada tahun berkenaan. Berarti walaupun tidak diperkenankan untuk memperoleh DAK di tahun 2024 untuk mendapatkan SMPK ini. Ini diisi oleh skema reguler maupun skema SPD. Kemudian nomor 11, daya listrik diisi oleh kedua skema reguler maupun SPD. Silakan dilampirkan bukti struk pembayaran atau bukti daya yang ada di sekolah. Berapa dayanya, silakan di-upload di sini untuk daya listriknya. Kemudian di sini memiliki akun media sosial, silakan dipilih, silakan dimasukkan di centang semua akun media sosial yang dibuka di sekolah, dan berikut juga alamatnya, silakan dimasukkan di inputan di bawahnya. Facebook apa Facebooknya, Instagram apa Instagramnya, diketikkan di sini. Kemudian nomor 13, mendapatkan surat dukungan atau rekomendasi dari SKPD. Nanti Bapak Ibu silakan SMK, mungkin Bapak Ibu Provinsi bisa membantu SMK untuk membuat surat rekomendasinya. Silakan dirujukan atau mungkin dibuatkan satu surat rekomendasi secara penuh, dan buku silakan semuanya ikuti masing-masing provinsi. Itu yang kami adalah meminta surat dukungan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Pendidikan Daerah atau SKPD dari provinsi seperti itu. Nomor 14 diperuntukkan bagi SMK atau memiliki tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nanti di-upload SK-nya di sini. Unggah SK TPPK yang sudah dibentuk di sekolah. Ada atau tidak? Jika ada, di-upload SK-nya seperti itu. Kemudian diperuntukkan bagi SMK yang kepala sekolah mempunyai sertifikat pelatihan manajer operasi industri. Nanti silakan diupload sertifikasi dari Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, dapur di sini. Kemudian diperuntukkan bagi SMK yang sudah mengisi terstadinya. Nah ini silakan dipastikan sekolah sudah mengisi aplikasi terstadi ya, atau penulisan tamatan, silakan diisi. Kemudian di sini jawab iya jika sudah mengisi atau sudah jika sudah mengisi. Belum apabila sekolah yang belum mengisi aplikasi tersebut. Tapi diharapkan semua sekolah sudah mengisi aplikasi tersebut karena data tersebut sangat kita butuhkan untuk penulisan tamatan. Kemudian nomor 17, ya maaf. Nah, sekolah berminat untuk menjadi pelaksana program SMK bisa menggunakan skema pendanaan dukungan, dan ini diisi hanya untuk SMK yang ini diisi untuk kedua belah SMK, yaitu SMK skema reguler maupun skema SPD. Ini di sini kita menentukan apakah SMK maju ke SPD atau hanya mendaftar di skema reguler, diisi di sini. Jika Bapak berencana mendaftar sebagai atau mengikuti skema pendanaan dukungan, silakan dipilih ya, seperti itu. Jika hanya ingin reguler saja, dipilih yang tidak, seperti itu. Nah lanjut, yang ini pertanyaan berikutnya hanya khusus untuk yang skema SPD saja. Nah ini, sekolah memiliki mitra industri untuk berminat investasi 24. Nah ini hanya untuk skema SPD saja, silakan dijawab ada atau tidak. Nah jika ada, nah ini dilanjut Pak nomor 11, silakan diupload juga sertifikasi kepemilikan lahannya seperti di sini untuk skema SPD. Jika Bapak Ibu sekolahnya sudah sertifikat hak milik, silakan dipilih hak milik dan juga diupload bukti sertifikatnya. Jika mempunyai lebih dari satu sertifikat, silakan diupload juga di sini. Pada jual beli, ikrar wakaf, pelepasan hak, akta hibah dan seterusnya. Silakan diupload juga dokumennya. Ini diisi hanya untuk sekolah yang mengajukan skema SPD. Kemudian lanjut, tidak sedang memperoleh bantuan DAK fisik. Nah, di konsentrasi keahlian yang sama yang diajukan di SMKPK untuk skema SPD ini. Jadi apabila Bapak Ibu ingin berencana ikut SPD di jurusan misalnya jurusan tata busana misalnya, dan berarti artinya di sini Bapak Ibu untuk jurusan tata busana tersebut tidak boleh dapat DAK seperti itu di tahun 2024. Untuk menjawab pertanyaan ini, nah ini dapat atau tidak? Jika dapat dipilih tidak, jika sedang menerima iya. Kemudian 21, tidak memiliki lahan pembangunan tempat praktek bagi SMK yang menerima bantuan pemerintah program SMKPK untuk pembangunan prasarana fisik. Ini silakan dimasukkan berapa luas lahannya.
Jika berencana ingin membangun apa ruang praktek, berapa luas lahan yang siap bangun, dan juga dilampirkan foto lahannya. Nah, di sini di bagian kotak diisi misalnya saya punya 240 meter persegi, saya fotokan lahannya dari berbagai macam angle seperti itu, diupload di sini untuk menjawab pertanyaan nomor 21. Kemudian nomor 22, memiliki gedung renovasi. Nah, jika Bapak Ibu ingin berencana ingin melakukan rehab atau renovasi bangunan, nanti silakan dimasukkan foto bangunan tersebut yang mau direhab, yang rencana mau direhab menggunakan anggaran APBN dari SMK Permisif PK ini. Silakan difotokan lahannya, bangunannya seperti apa. Ini yang angle-angle yang ada kerusakan seperti itu ya, kita bisa mendeteksi seberapa rusak bangunan tersebut. Kemudian di sini memiliki ruang praktek siswa untuk pengadaan praktek. Artinya di sini Bapak Ibu jika ingin mengadakan praktek melalui anggaran APBN dari SMK PK ini, silakan unggah foto RPS-nya. Artinya di sini Pak, kita harapkan jika Bapak Ibu memang mengajukan alat praktek saja, berarti Bapak Ibu diharapkan sudah punya ruangannya untuk tempat peletakan RPS alat tadi seperti itu. Silakan difotokan ruang praktek yang nanti akan digunakan untuk meletakkan alat-alat yang diadakan melalui anggaran ini seperti itu. Difotokan ruang prakteknya ya, dilampirkan di sini. Kemudian yang terakhir ini diisi oleh skema rekrutmen SPD. Silakan diisi nama lengkap Bapak Kepala Sekolahnya, Ibu Kepala Sekolahnya, kemudian nomor HP-nya yang bisa dihubungin, dan terakhir adalah alamat email akhir yang sering dibuka atau dikelola. Karena kami sering selama proses penilaian atau selama proses seleksi, kita sering melakukan proses ke alamat email sekolah maupun kontak yang dicantumkan di proses pendaftaran seperti itu. Dan terakhir ini ada menu tambahan bagi khusus SMK yang memang ingin masuk ke skema pendukungan. Nanti silakan buka menu namanya menu kerjasama mitra industri, ada di bagian bawah, di bawah menu mitra industri. Nanti di sini Bapak Ibu sekolah akan melakukan konfirmasi atau persetujuan approval terkait kerjasama yang diajukan oleh industri. Apakah nanti sebelum melakukan approval ini ada tiga jenis tombol nanti akan muncul di bagian kolom konfirmasi ini. Nanti ada yang tombol konfirmasi ini seperti ini. Ini berarti yang nomor 4 ini belum di-approve sama SMK ini. Dan nomor 3 ini berarti sudah di-approve karena ada tombol batalkan, berarti sudah ter-approve. Ini masih bisa dibatalkan seperti itu. Kalau standar sudah ada tulisannya proses kurasi, berarti sudah tidak bisa dipapain karena sudah masuk proses kurasi seperti itu. Kurasi kita sama. Nanti yang di proses akan kita lihat kerjasama seperti apa, kita gali lebih dalam seperti itu. Nanti mohon Bapak Ibu sebelum mengklik tombol-tombol ini dipastikan dulu ini ada tombol aksi detail di sini. Ini untuk melihat detail dari kerjasama yang diajukan industri tadi. Nanti Bapak Ibu bisa mencermati judul kerjasamanya apa, uraian singkat kerjasama seperti apa. Juga ada RAP rencana tadi. Nanti industri akan mengintervensi di kegiatan ini seperti itu. Jika memang sudah sesuai dan sudah koordinasi dengan industrinya, kami baru menyatakan setuju atau menolak dari pengajuan tersebut. Teman-teman di bawah juga ada ini kelihatan di sini jumlah industri yang sudah di-approve nanti akan muncul, akan dijadikan paku Bapak Ibu dalam melakukan alokasi APBN seperti ini. Tadi ini kelihatan detailnya. Kalau dia SMK PK baru nanti akan ada intervensi industri berapa dan juga ada penguatan pembelajaran berapa seperti itu dan seterusnya. Kalau dia lanjutan seperti ini. Kalau baru nanti akan ketambahan satu komponen lagi yaitu komponen pembangunan dan peralatan. Nanti ada intervensi fisik di situ. Nanti kalau PK baru akan ada 3 komponen, kalau lanjutan akan ada 2 komponen seperti itu. Lanjut, ini tadi ya saya jelaskan aksi rebuild. Nanti sebelum melakukan approve silakan klik tombol yang ada magnify kaca besar ini. Nanti silakan diklik untuk melihat detail seperti ini. Silakan cermati kerjasama seperti apa, dilihat detail rencana kegiatan yang akan dilakukan industri seperti apa. Jika sudah setuju baru boleh di approve seperti itu, atau mungkin jika ada yang kurang benar mungkin dikomunikasikan dengan industri lagi, Pak mungkin ini seperti ini agar nanti industri bisa perbaiki RAP-nya dan di sini otomatis akan juga berubah dan sekolah jika sudah setuju langsung di-approve seperti itu. Ini catakannya, nanti Bapak Ibu jika ingin melihat mungkin dari karena ini kan yang hasilkan operator, mungkin dari operator mungkin bisa sebelum meng-approve dikomunikasikan dengan manajemennya di manajemen di sekolah, mungkin dengan cara dicetak ini RAP-nya cara seperti ini, disampaikan ke timnya, ke wakanya atau ke kepala sekolahnya untuk didiskusikan bersama apakah ini layak, apakah setuju kita lakukan bersama di kerjasama tersebut seperti itu. Nah ini ada total pagu yang dikelola tadi, saya jelaskan di awal tadi. Kalau misalnya lanjutan
SPD lanjutan nanti akan ada sumber dari introduksi dan juga ada pemotongan pelajaran. Tapi jika Bapak Ibu memerlukan SMK PK baru dan ikut SPD, nanti akan ada 3 komponen. Selain komponen 1, 2 ini juga ada komponen intervensi fisik. Oke, nanti dijelaskan di mungkin di paparan tadi seperti itu. Nah, kemudian nanti dari SMK nanti selain setelah meng-approve nanti kan otomatis ada total pagu ini. Ini total pagu yang nanti akan dikelola. Nah, total pagu ini ya SMK harus membreakdown ke dalam rencana kegiatannya. Nah, ini ada sama seperti ini tadi akan di-breakdown di sini. Nanti di-breakdown di 2 komponen ini karena SMK-nya diperbolehkan untuk breakdown di 2 komponen ini sementara dulu seperti ini. Nanti silakan di-breakdown mungkin dari anggaran 5,3 M tadi yang muncul di yang pagu ini, saya akan memberikan peralatan ini, saya juga membangun bangunan ini seperti itu dan seterusnya. Silakan dirinci dari pagu tadi, dirinci di dalam 2 komponen ini seperti itu. Jangan dibuat, ditambahkan, kemudian dan ini adalah komponen penting ya, karena komponen ini akan dimasukkan di dalam rencana bisnis. Nanti kelihatan kalau jika sekolah yang tidak mengisi atau tidak membreakdown pagunya dalam komponen ini, nanti akan ada isian kosong di sisi intervensi dari Kemdikbudristek. Nanti centangnya akan nggak ada seperti itu. Teman-teman maka Bapak nanti mohon dari anggaran di portfolio industri tadi, di oleh SMK tadi, yang di breakdown di sini baru lanjut ke tahap untuk membuatan dokumen rencana bisnis seperti itu. Jadi tahap ini jangan di skip ya, silakan diisi terlebih dahulu. Nah, ini adalah proses terakhir yaitu terkait proses pembuatan dokumen rencana bisnis. Nah, ini dokumen bisnis ini nanti Bapak Ibu tidak perlu meminta formatnya ke kami atau ke siapa, silakan langsung dulu di aplikasi karena formatnya ini unik per masing-masing sekolah. Jika boleh mendownload format ini otomatis dalam format Word tadi nanti akan muncul downloadan berupa file bentuk Word yang dapat diedit. Nanti silakan dilengkapi latar belakang, kemudian ada proses kerjasama dan juga nanti otomatis akan terlampir juga RAB dan usia itu langsung masuk juga. Berikut juga RAB tadi yang dibikin oleh sekolah sama. Nanti otomatis masuk ke dalam file Word tadi. Jadi sehingga Bapak Ibu tidak perlu membuat tabel baru, nggak perlu. Cukup mengikuti format tadi atau mungkin dirapi-rapikan sih nggak apa-apa. Tapi mungkin ada yang di lainnya harus ke tengah, ke pinggir silakan dirapikan saja, tapi jangan membuat format baru. Silakan mengikuti format yang ada yang dulu dari sistem itu. Dan juga sudah mendownload format ini, silakan dilengkapi mulai dari latar belakang, dari proses kerjasama, kemudian ada surat pernyataan dari industri. Jika sudah, scan dalam bentuk PDF, diupload di sini di menu yang kedua, menu unggah. Pilih filenya, diunggah. Dan jika sudah selesai, untuk memastikan apakah unggah tersebut benar atau salah, silakan pastikan dengan menggunakan tombol ini, unduh Renbis. Ini akan mendownload rencana bisnis yang terakhir Bapak Ibu unggah. Bapak Ibu sekolah unggah. Pastikan dulu rencana dokumen itu benar, baru bisa komunikasi industri. Pak, saya sudah mengunggah rencana bisnis, silakan Bapak Ibu industri membuka email untuk melakukan approval terhadap rencana bisnis tersebut seperti itu. Dan Bapak Ibu sekolah silakan berkomunikasi dengan industri seperti itu. Karena secara sistem memang kita sudah membroadcast ke email itu, tapi lebih baik dilanjuti dengan komunikasi di luar sistem, entah telepon atau entah WA atau seterusnya. Silakan diingatkan ke industrinya biar nanti proses ini berjalan jauh lebih cepat. Nanti untuk memeriksa apakah industri A, B, C atau industri sudah bekerjasama dengan Bapak Ibu sudah melakukan approval, nanti silakan diklik tujuan ini. Ini akan kelihatan nggak ada gambar di sini. Nanti kelihatan, industri A sudah menyetujui, industri B masih menunggu, industri sudah menyetujui seperti itu. Akan kelihatan lognya seperti itu. Berarti Bapak Ibu jika tinggal memfollow punyata dari 3 industri yang bekerjasama dengan saya, satu belum melakukan approval, belum buka emailnya, silakan Bapak Ibu telepon, Pak, Bu, saya sudah melakukan pengajuan rencana bisnis, silakan di-approve di emailnya seperti itu. Nanti pantau lagi di log tujuan apa sudah tidak apa belum. Jika semua sudah berarti proses sudah selesai. Bapak tinggal menunggu proses seleksi dan kurasi. Ya, contoh yang dikirimkan email dikirim ke industri, ini dikirimkan ke email industri bukan ke email sekolah ya. Nanti industri akan melihat email seperti ini, silakan diapalkan kodenya, dilihat dokumennya, attachment dokumennya, dan diklik tautan konfirmasinya. Ini tautan seperti ini. Ini aksesnya di industri. Silakan jika setuju diklik setuju, tanda tangan, proses selesai seperti itu.